Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya hari ini anak-anak soleh-solehat semuanya? Semoga pada sehat walafiat. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Karena sehat itu, menjaga kebersihan itu adalah anjuran Islam. Kata Rasulullah, at-tahuru satrul iman. Baik anak-anak, kemarin sudah belajar tentang akhlak terpuji. Sudah belajar tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Kita belajar tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nah, ada yang tahu siapa Nabi Idris? Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang kedua setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Idris ya. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Keturunan ke-6 ya. Kalau nabinya nabi yang kedua, kalau keturunan itu Nabi Adam punya anak. Anaknya Nabi Adam punya anak lagi, cucunya Nabi Adam punya anak lagi. Yang ke-6-nya baru Nabi Idris ya. Nabi Idris alaihissalam lahir di Babilonia ya, dan bermukim di Mesir. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi rasul saat berusia 82 tahun. Kalau zaman sekarang 82 tahun itu sudah kakek-kakek ya nak. Kalau Nabi Idris alaihissalam dulu masih muda. Dalam berdakwah Nabi Idris alaihissalam sangat tabah, sabar dan berani ya. Kalau kita berdakwah harus sabar, kalau kita belajar harus sabar dan harus tabah ya. Nabi Idris alaihissalam tidak pernah putus asa meskipun ajarannya ditentang oleh kaumnya ya. Seluruh para nabi berdakwah, ada yang menerima, ada yang menentang. Nabi Idris tetap sabar ya. Nah, di sini ada nasihat Nabi Idris alaihissalam kepada umatnya. Apa aja nasihatnya? Yang pertama, bersabar. Kita harus bersabar karena sabar membawa kemenangan ya. Yang kedua, orang bahagia adalah orang yang banyak beramal soleh. Nah, mau bahagia anak-anak? Kalau pengen bahagia, kita selalu beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Kita selalu mengerjakan akhlak yang terpuji atau perbuatan yang terpuji. Bagi orang yang beriman, apapun yang kita kerjakan akan amal soleh atau berbuat baik, akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, jangan bersumpah dalam berdusta. Tidak boleh bersumpah ya. Kalau sumpahnya itu untuk berdusta atau berbohong. Yang keempat, jangan bersikap iri. Karena iri adalah penyakit hati. Kalau kita itu tidak boleh punya penyakit hati ya. Penyakit hati itu diobatinya hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad adalah orang yang kaya tapi dermawan, dan Nabi Muhammad hidupnya sangat sederhana. Tidurnya bukan di kasur empuk, tapi malah di pelepah kurma zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Biar bisa bangun malam atau sholat tahajud. Bagaimana hidup sederhana? Hidup sederhana itu biasa aja, makan tidak boleh berhambur-hamburan, pakaian juga biasa aja, tidak boleh terlalu mahal. Yang penting pakaiannya bisa menutup aurat ya. Nah, hidupnya sederhana, belanja juga belanjanya tidak di mal-mal misalkan. Kalau sekarang di mana aja, di warung tetangga-tetangga kita gitu ya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu hidup
di dunia harus bermanfaat. Nih, kata Nabi Idris, hidup di dunia ini harus bermanfaat. Nah, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Bermanfaat bagaimana? Nah, kita kalau belajar Al-Quran, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, nah itu menjadi orang yang paling baik. Kalau kamu pengen menjadi manusia paling baik, berarti kita harus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, bagaimana kalau pengen baik yang lainnya? Boleh. Yang penting kita berbuat baik ya. Apalagi sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Nabi Idris alaihissalam dibekali mukjizat oleh Allah berupa kecerdasan ilmu dan kebijaksanaan. Nabi Idris ini sangat cerdas. Banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai seperti membaca. Nabi Idris sudah bisa membaca, menulis, berhitung, menguasai ilmu perbintangan. Subhanallah, Nabi Idris sudah bisa menguasai ilmu perbintangan, padahal dulu tidak ada sekolah. Dan Nabi Idris juga menguasai ilmu astronomi. Nah, subhanallah ya. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang cerdas. Nabi Idris alaihissalam memiliki semangat dalam belajar. Nah, Nabi Idris aja dulu belajarnya semangat anak-anak. Apalagi kita ya, harus lebih semangat dari Nabi Idris. Siap semangat? Semangat belajar ya. Setiap hari Nabi Idris alaihissalam mengajari kaumnya agar memiliki pengetahuan dan terhindar dari kebodohan. Ya, anak-anak ya. Nah, kita harus meneladani Nabi Idris alaihissalam ya. Banyak sifat terpuji yang dapat diteladani dari Nabi Idris alaihissalam. Salah satunya adalah semangat belajar. Siapa yang semangat belajarnya? Ya, kalau semangat belajar berarti meneladani Nabi Idris alaihissalam. Belajar adalah kewajiban manusia. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu, belajar itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu itu, belajar itu hukumnya wajib. Belajar harus dilakukan setiap hari. Tidak boleh ada rasa malas dalam belajar. Belajar harus sabar dan sungguh-sungguh. Aku belum bisa baca. Belajar. Nanti lama-lama juga bisa. A, B, C, D, E, F, G sampai selesai. Tadinya bisa enggak? Enggak, karena belajar sekarang sudah bisa. Tadinya belum bisa huruf hijaiyah, sekarang sudah bisa huruf hijaiyah. Kenapa? Karena belajar dan harus sabar. Bu, aku belum bisa nulis. Belajar. Nanti lama-lama juga bisa menulis. Belajar itu harus tekun, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, kesabaran membuahkan keberhasilan dan harus sungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil ya. Siap ya anak-anak ya. Kita mengikuti atau menteladani kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya,
Kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.